Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Al-ayah. Hadirin sidang tarawih Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari kita sama-sama persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmatnya, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan usia sehingga memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah, menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti tadi disampaikan bahwa tema yang akan dikupas pada malam ini adalah tentang hakikat di balik hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpindahnya beliau dari Makkah ke Madinah, itu memang sudah berlalu 14 abad lamanya. Tapi kalau kita coba simak, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dari perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui bersama bahwa di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua tokoh yang sangat penting bagi kehidupannya, yaitu yang pertama paman beliau Abu Thalib, dan yang kedua adalah Siti Khadijah Al-Kubra. Nah, setelah keduanya meninggal dunia, kaum Quraisy, kafir Quraisy, begitu meningkatkan kekejamannya kepada umat Islam dan mereka yang masuk Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya supaya berangkat hijrah ke Madinah terlebih dahulu. Lalu pada satu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Abu Bakar dan mengajak Abu Bakar untuk hijrah bersamanya. Tentu saja Abu Bakar sangat bahagia, sangat gembira karena diajak oleh seseorang yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan hijrah. Oleh karena itu, sebagai persiapan, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 2 unta untuk Rasulullah dan untuk beliau sendiri. Ketika Abu Bakar menghadiahkan 1 unta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kekeh menolak pemberian unta itu karena beliau ingin menunggangi untanya sendiri, milik sendiri. Padahal dalam kehidupan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima hadiah. Tapi untuk kasus ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak hadiah dari Abu Bakar, bahkan berjanji akan membeli unta tersebut. Sebelum berangkat di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan kepada Sayyidina Ali supaya
nginep dan tidur di kamarnya beliau, lalu menggunakan selimut yang digunakan oleh beliau untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy yang selama ini mengincarnya. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar menuju ke Madinah. Tapi rupanya sekalipun beliau bisa meloloskan diri dari kota Mekah, tapi rupanya tercium berita itu lalu dikejarlah oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sementara waktu dia bersembunyi di Gua Sur, di Jabal Sur, di dalam sebuah gua. Nah, dalam pencarian orang-orang kafir itu sebenarnya sudah sampai juga di mulut gua itu. Bahkan dilukiskan di dalam surat At-Taubah ayat 40 bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dengan Abu Bakar di gua itu, orang-orang kafir itu sudah ada di mulut gua itu. Sudah ada di mulut gua. Nah, saat itulah Abu Bakar As-Siddiq menangis sedih. Yang terbayangkan oleh beliau bagaimana kalau sekiranya tertangkap. Lalu dia mengatakan begini, ya Rasulullah, ana rajulun wahid. Saya ini hanya satu orang. Kalau saya mati cukup satu orang. Tapi kalau Anda mati, kalau Anda meninggal dunia, umat pasti akan rusak karena engkau tidak ada lagi. Lalu diabadikan di dalam Al-Quran itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih hati karena Allah akan bersama kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah persembunyiannya selama beberapa hari di situ, maka orang-orang kafir tidak berhasil menangkap beliau lalu melakukan perjalanan. Dan waktu perjalanan itu dipandu oleh seorang non-muslim yang tahu jalan yang tidak biasa, jadi artinya mengikuti jalan alternatif sehingga tidak ada orang pun yang bisa mengejarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan Madinah Mekah atau Makkah Madinah, ketika jamaah umroh, jamaah haji begitu nyaman di bis dengan AC. Kalau kita membayangkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah di atas sebuah unta, kita bayangkan seperti apa. Karena itu kalau kita lihat dalam sejarah, berapa banyak orang-orang yang melakukan hijrah justru mati di perjalanan itu. Karena payahnya dan beratnya perjalanan antara Mekah dan Madinah. Kalau kita lihat dalam ukuran kilometer, itu 450 kilometer. Dan kalau pakai bis, itu kalau berangkat jam 8 kurang lebih sore hari atau maghrib baru nyampe. Bayangkan Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq mengendarai unta dari Mekah ke Madinah. Ini hebat sekali. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan itu kemudian sebelum masuk ke kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir dulu di Kuba. Maka di situ beliau mendirikan masjid. Tentu saja kita bayangkan bukan masjid seperti yang kita lihat sekarang. Barangkali yang penting ada jarak pemisah dengan tumpukan batu bata. Barangkali itulah masjid pada waktu itu yang sangat sederhana. Nah, Rasulullah di situ mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Nah, kemudian setelah itu berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah. Lalu di Madinah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam program yang pertama didirikan adalah membangun masjid. Membangun masjid. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ini bukan perkara yang gampang, mempersaudarakan orang-orang muhajir yang datang dari Mekah kadang-kadang tidak membawa harta apa-apa pun. Ini harus dibantu oleh orang-orang muhajir, orang-orang ansor gitu. Bahkan pernah sampai diabadikan di dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang tamu muhajir
Dia terlihat sangat lapar karena memang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ketika tanya istrinya apakah ada makanan yang bisa dipersembahkan kepada tamunya, istrinya mengatakan kita tidak punya apa-apa hari ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya, barangkali di antara kalian ada yang siap menerima tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seorang sahabat, dia mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Lalu dia segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, ternyata sang istri juga mengatakan, kami tidak punya makanan melainkan persis untuk anak-anak kita. Kata sahabat Ansor tadi, baiklah, pasaklah makanan yang kita miliki itu, biarkan anak-anak kita suruh tidur. Nah, ketika tamunya datang, lampu dimatikan. Lalu beliau dengan istrinya berpura-pura seperti makan karena ingin membahagiakan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya ketika sahabat yang menjamu tamu Rasulullah itu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Allah menyaksikan dan Allah tersenyum karena melihat seorang sahabat yang memberikan makan kepada sahabat muhajirin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam situasi seperti ini mungkin ada orang-orang yang berkata, kira-kira mungkin gak dilaksanakan saat ini, atau mungkin ada yang mengatakan itu masa lalu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Justru ini merupakan pelajaran bagi kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti ayat yang kami nyatakan tadi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Dan setiap kisah dari berita-berita Nabi itu kami sampaikan kepadamu, itu semata-mata untuk mengokohkan jiwamu, dan di dalam kisah-kisah itu mengandung kebenaran, wa mau'izatun, dan juga sebagai nasihat, wa zikro, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kisah perjalanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menambah hazanah pemahaman kita, lalu juga bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah di balik hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang bisa kita petik dari hikmah di balik perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin juga berkurban dan berkorban, sehingga dengan demikian ketika diberi hadiah unta, yang biasanya beliau suka menerima hadiah tapi tidak zakat, karena memang Rasulullah menyatakan kami dan keluarga kami diharamkan untuk memakan harta zakat. Nah, kecuali hadiah. Nah, untuk kasus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerima hadiah dari Abu Bakar karena juga dia ingin berkurban. Karena itu siap membayar berapa harga unta itu. Karena Rasulullah sekali lagi ingin berkurban untuk peristiwa yang sangat penting itu. Yang kedua, kita coba fokuskan pandangan kita kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di kamarnya lalu berselimutkan selimut yang dipakai oleh Rasulullah, resiko yang terbayang di benak kita apa yang bakal terjadi? Yang terbayang di benak kita adalah kematian, karena boleh jadi ada orang kafir yang memang sudah memusyawarahkan sepakat menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati. Kenapa Sayyidina Ali itu begitu kuat dan berani? Nah, ini persoalannya. Persoalannya adalah pemahaman dan pengertian tentang hakikat hidup dan mati. Bukankah kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun.
Janganlah Anda mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi dia hidup. Di sisi Tuhannya dia mendapatkan rezeki. Lalu yang kedua, ada orang-orang yang hidup, tapi Allah anggap itu sebagai yang mati. Itu lihat di dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir itu isinya begini. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang-orang itu mendengar. Tetapi engkau Muhammad, mungkinkah Anda bisa membuat orang-orang yang di dalam kubur itu mendengar? In anta illa nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Maksudnya Nabi Muhammad itu tidak selamanya bisa berdakwah kepada orang-orang yang orang-orang itu sudah mati hatinya. Yang diibaratkan di dalam ayat itu seperti orang yang sudah mati. Jadi ada dua kemungkinan, ada orang yang memang dia hidup, baik hidup di dunia ini lalu berlanjut sampai akhirat dalam keadaan bahagia. Itulah orang-orang yang tadi beruntung. Jangan Anda mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu orang-orang yang mati, melainkan mereka adalah hidup dan di sisi Tuhannya mereka mendapatkan anugerah Allah. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang mungkin secara fisik dia berjalan-jalan di muka bumi ini, tapi secara hakikat dia sebenarnya sudah mati. Nah, oleh karena itu saya pernah mendengar dari seorang mubalik kasepuhan di masjid ini, dia katakan begini, binalah jiwamu karena Anda disebut manusia karena jiwa Anda, karena ruh Anda. Jadi boleh jadi ada orang yang memang hidup tetapi karena hatinya mati, maka dia sebenarnya adalah mayat yang bisa berjalan. Itu satu. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya singgah dulu di Kuba, mendirikan masjid. Sampainya di Madinah juga mendirikan masjid. Maka ini ada sebuah isyarat bahwa Rasulullah SAW mementingkan persoalan pembinaan umat. Sebab pada waktu itu masjid dijadikan sebagai sumber kegiatan keagamaan dalam pengertian ibadah, tapi juga kegiatan sosial, termasuk di dalamnya menerima delegasi dari luar negeri yang datang menghadap ke Madinah. Nah, yang ketiga, ini yang paling berat barangkali ya, ini mempersaudarakan muhajir dan ansor. Muhajir adalah orang-orang yang berhijrah, yang tidak semua kaya raya, bahkan mungkin yang kaya pun karena perjalanan jauh nggak mungkin membawa seluruh hartanya, mungkin datang sekedarnya saja. Salah satunya mungkin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu hijrah bersama Rasulullah SAW, padahal dia ahli dagang, hartanya ditinggalkan di Mekah. Ketika sahabatnya yang termasuk Ansor menawarkan jasa, wahai saudaraku, andai kata Anda membutuhkan harta akan saya kasih setengah. Bahkan kalau Anda tidak punya istri, saya siapkan istri untuk Anda. Tapi ini hebat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau berprinsip tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mohon maaf, dullani ila suq. Tunjukkan saya ke pasar, saya ahli dalam bidang bisnis, kalau perlu Anda ngasih modal saja, nanti saya kembalikan. Itu karena beliau punya keahlian dalam berbisnis, dia tidak mau minta karena dia sanggup untuk berusaha sendiri. Dullani ila suq, tunjukkan saya ke pasar. Dan inilah kemudian Abdurrahman bin Auf setelah berbisnis ternyata juga menjadi orang yang kaya di Madinah. Nah, ini jadi menarik dari perjalanan para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, hijrah secara fisik seperti hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah sudah berakhir. La hijrata ba'dal fath. Jadi tidak ada hijrah lagi yang pahalanya sangat besar saat itu setelah terjadinya Fathu Makkah, artinya pembebasan kota Makkah. Maka yang ada sekarang hijrahnya bukan hijrah fisik dari satu tempat ke tempat yang lain,
tapi bisa juga berarti hijrah itu berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-muhajiru man hajara amma nahahullahu anhu. Yang disebut dengan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di masa lalu barangkali ada perpecahan, maka untuk hijrah menjadi persatuan dan kesatuan umat. Kalau bercerai-berai menjadi bersatu. Kemudian yang kedua, memaknai hidup dan mati itu dengan cara yang benar dan proporsional, sehingga tidak mendahulukan yang satu mengakhirkan yang lain. Saya ingat wasiatnya Mu'adz bin Jabal, bahwa manusia itu membutuhkan harta, tapi kebutuhan terhadap akhirat itu jauh lebih penting. Karena itu kata Mu'adz, kalau Anda titik berangkatnya dari Bandung itu untuk ke Jakarta dan Cianjur itu adalah dunia, maka kejarlah akhirat, sebab dengan begitu dunia akan terlampaui juga. Jadi ilustrasinya, kalau Anda cita-citanya ke Jakarta, Cianjur itu dunia, maka orang yang bercita-cita ke Jakarta asal lewat puncak pasti Cianjur akan terlampaui. Tapi kalau cita-citanya hanya sampai ke Cianjur, maka fataka nasibuka minal akhirah. Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan akhirat yang diilustrasikan di sini Jakarta. Tidak mungkin kita sampai kalau kita tidak memiliki bekal untuk mencapai ke Jakarta. Nah, oleh karena itu kata Mu'adz, susunlah program hidup itu demikian. Kejar kebahagiaan akhirat, dunia dengan sendirinya akan terlampaui. Tapi kalau mengejar akhirat, kemudian kejar dunia, akhirat tidak, maka ketahuilah mengejar kebahagiaan dunia pun belum tentu berhasil, karena banyak orang yang gagal di perjalanan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.